Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi hadis yakni Ibu Hajah Debbie Bik Nabilatul Fauziah LCMA, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Hasanah dari kelas PAI 1C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan pengertian ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan marwi. Perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau membawa riwayat dari Nabi, kemudian menerima riwayat tersebut dan menyampaikan lagi kepada orang lain, atau biasa juga disebut dengan sanad. Sedangkan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau redaksi hadisnya, dan biasa juga disebut dengan matan. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yakni ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi, periwayatan, batasan-batasan, dan ketelitian redaksinya. Objek dari ilmu hadis riwayah adalah diri Nabi, dan tujuan dari ilmu hadis riwayah ini adalah untuk memelihara hadis Nabi dari kesalahan dalam proses periwayatan atau dalam penulisan dan pembukuannya. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang membahas tentang hakikat periwayatan, yang maksudnya memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Kemudian membahas tentang syarat-syarat periwayatan, maksudnya metode yang dipakai oleh perawi ketika menerima periwayatan hadis. Metode ada 3, metode asima atau metode mendengar, metode qiraah atau metode membaca, dan metode ijazah atau metode seorang guru memberikan izin kepada murid untuk menyampaikan hadis kepada orang lain. Kemudian membahas tentang macam-macam periwayatan, maksudnya apakah sanadnya bersambung atau terputus. Apabila bersambung, maka hadisnya dapat dinyatakan sahih, dan apabila sanadnya terputus, maka hadisnya akan menjadi dhaif. Kemudian mempelajari tentang hukum-hukum periwayatan, yang maksudnya apakah hadisnya dapat diterima atau ditolak, dan diterimanya hadis ini dengan sanadnya bersambung, perawinya adil, dobit, dan dalam matannya tidak ada kejanggalan. Kemudian membahas tentang keadaan perawi dan syarat-syarat mereka, yang maksudnya sifat-sifat perawi dan biografinya. Apakah perawi dengan gurunya ini satu zaman atau tidak. Kemudian mempelajari juga tentang macam-macam periwayatan atau bentuk pembukuannya, dan mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, yang maksudnya istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya. Kemudian objek dari ilmu hadis diroyah ini adalah penelitian sanad dan matan untuk menghasilkan kualitas hadis, apakah hadis tersebut dapat diterima atau ditolak. Pada periode Nabi, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah ditandai dengan
adanya larangan penulisan hadis karena khawatir bercampurnya dengan Al-Quran. Akan tetapi, larangan dan kebolehan tersebut bersifat kondisional karena ada kalanya Nabi juga memperbolehkan hadis untuk ditulis. Sebagai buktinya, ada beberapa sahabat Nabi yang memiliki catatan hadis koleksi pribadi seperti Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah ditandai dengan telah adanya dasar-dasar ilmu hadis sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Pada periode sahabat, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah ditandai dengan masa pembatasan riwayah atau taklil ar-riwayah, di mana orang yang meriwayatkan hadis harus disertai dengan saksi, sanad, dan bersumpah terlebih dahulu. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai dengan timbulnya hadis secara lisan dan dalam periwayatannya harus disertai saksi, sumpah, dan sanad. Pada periode tabi'in, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah ditandai dengan ditulisnya hadis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai dengan timbulnya hadis secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Pada periode tabi'in, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah ditandai dengan masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Penulisan hadis sudah dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Juga hadis sahih juga sudah dipisahkan dari hadis yang tidak sahih. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai dengan penulisan yang sudah terpisah dengan ilmu lain, tetapi pembahasannya belum mencakup seluruh hadis. Dan pada periode setelah tabi'in, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah ditandai dengan penulisan hadis yang lebih sistematik. Sedangkan ilmu hadis riwayah ditandai dengan ilmu hadis yang sudah berdiri sendiri. Jadi dalam satu buku sudah ada semua pembahasan ilmu hadis meskipun belum sempurna. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.